Baik, Pak. Sekarang sedang proses pemaparan dari peserta selanjutnya. Oke, silakan. Silakan Peggy dilanjutkan. Silakan. Baik, izin mempresentasikan tugas yang telah saya buat, identifikasi dan deskripsi isu aktual yang terjadi di tempat kerja saya. Yang pertama adalah kepatuhan minum obat TB pada pasien TB paru belum optimal. Kondisi saat ini Pakai data. masih terdapat pasien TB paru yang tidak minum obat secara teratur sesuai jadwal, masih ditemukan pasien lupa minum obat, menghentikan pengobatan sebelum waktunya karena sudah merasa sembuh, dan ditemukan 3 pasien TBC mangkir. Kondisi yang diharapkan pasien TB paru patuh minum obat sesuai dosis dan jadwal selama masa pengobatan 6-12 bulan, edukasi dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan, melibatkan keluarga sebagai PMO atau pemantauan minum obat, serta dilakukan pemantauan rutin melalui kunjungan rumah atau kontrol berkala, serta monitoring melalui buku kontrol atau WA group. Dampak dari isu tersebut adalah pengobatan tidak tuntas, risiko terjadi resistensi, obat MDR TB, penularan TB yang berkelanjutan di sekitar masyarakat, meningkatnya angka kesakitan dan kematian, serta bertambahnya beban pembiayaan kesehatan. Pihak yang terdampak, pasien TB paru, keluarga pasien, petugas kesehatan, dan masyarakat sekitar. Keterkaitan dengan manajemen pelatihan, yaitu manajemen ASN, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, promotif, preventif, akuntabilitas dalam pencapaian indikator program TB paru. Yang kedua, berhubungan dengan Smart ASN, yaitu literasi kesehatan, kemampuan komunikasi efektif, dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring kepatuhan pasien. Untuk isu yang kedua, belum optimalnya kepatuhan pasien hipertensi dalam melakukan kontrol rutin dan minum obat secara teratur. Kondisi saat ini, sebagian pasien hipertensi tidak melakukan kontrol tekanan darah secara rutin sesuai jadwal dan datang ke puskesmas hanya saat keluhan muncul. Edukasi sudah diberikan, namun belum dilakukan monitoring secara berkala. Kondisi yang diharapkan, pasien hipertensi melakukan kontrol rutin sesuai jadwal, patuh minum obat setiap hari, serta memahami pentingnya pola hidup sehat. Perawat melakukan edukasi terstruktur dan monitoring melalui buku kontrol atau WA group. Dampak dari isu tersebut adalah tekanan darah tidak terkontrol, meningkatnya risiko komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal, serta meningkatnya angka kesakitan. Pihak yang terdampak, pasien hipertensi, keluarga, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, peningkatan mutu pelayanan, program PTM, dan pencapaian indikator SPM. Yang kedua, berkaitan dengan Smart ASN, kemampuan edukasi kesehatan, komunikasi efektif, dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring pasien. Untuk isu yang ketiga, belum optimalnya penggunaan APD lengkap oleh petugas saat pelayanan. Kondisi saat ini masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan APD lengkap saat melakukan tindakan, masih ditemukan petugas yang memainkan handphone atau memegang benda tidak steril setelah memakai handscoon. Kondisi aktual atau yang diharapkan, seluruh petugas menggunakan APD lengkap sesuai SOP dan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi. Tersedia sarana prasarana memadai, tetap menjaga sterilisasi saat melakukan pelayanan, serta dilakukan monitoring rutin. Dampak dari isu tersebut adalah risiko penularan infeksi kepada petugas dan pasien lain meningkat dan menurunnya keselamatan kerja. Pihak yang terdampak, petugas kesehatan, pasien, dan institusi pelayanan kesehatan. Keterkaitan dengan
nilai agenda 3 yaitu manajemen ASN, akuntabilitas dan komitmen terhadap standar pelayanan. Yang kedua dengan Smart ASN yaitu integritas dan profesionalisme dalam keselamatan kerja. Isu yang keempat, belum optimalnya kepatuhan cuci tangan pasien setelah berkunjung. Kondisi saat ini masih banyak pasien yang tidak melakukan cuci tangan setelah selesai pemeriksaan atau sebelum meninggalkan ruangan pelayanan. Fasilitas cuci tangan hand sanitizer tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal, serta pengingat dari petugas belum konsisten. Kondisi yang diharapkan, seluruh pasien melakukan cuci tangan setelah pemeriksaan dan sebelum meninggalkan fasilitas pelayanan, tersedia sarana cuci tangan yang mudah dijangkau, poster edukasi, serta petugas secara aktif mengingatkan pasien. Dampak dari isu tersebut meningkatnya risiko penularan penyakit infeksi di lingkungan pelayanan kesehatan dan masyarakat. Yang terdampak dari isu tersebut ada pasien, keluarga pasien, petugas kesehatan, dan pengunjung lainnya. Keterkaitan dengan nilai agenda 3 yaitu manajemen ASN, yaitu komitmen terhadap mutu pelayanan dan keselamatan kerja. Yang kedua, Smart ASN, literasi kesehatan, komunikasi efektif, dan perilaku profesional dalam pencegahan infeksi. Isu yang kelima, belum optimalnya pemantauan dan pemberian zinc dan oralit pada balita dengan kasus diare. Kondisi saat ini, balita diare sudah diberikan oralit dan zinc sesuai SOP, namun pemantauan kepatuhan konsumsi zinc selama 10 hari berturut-turut belum dilakukan secara maksimal. Kondisi yang diharapkan, seluruh balita dengan diare mendapatkan sesuai kebutuhan cairan dan zinc selama 10 hari penuh. Perawat melakukan edukasi komprehensif kepada orang tua tentang cara pemberian, manfaat, serta pentingnya menghabiskan terapi zinc. Dampak dari isu tersebut adalah risiko diare berulang lebih tinggi, penyembuhan lebih lambat, meningkatnya risiko dehidrasi dan komplikasi, serta berpotensi meningkatkan angka kesakitan pada balita. Pihak yang terdampak adalah balita, orang tua, serta tenaga kesehatan. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, yaitu peningkatan mutu pelayanan kesehatan anak dan akuntabilitas dalam pemantauan terapi. 2. Smart ASN, yaitu literasi kesehatan, komunikasi efektif, serta kemampuan edukasi promotif dan preventif kepada masyarakat. Isu yang terakhir, yaitu belum optimalnya penerapan komunikasi terapeutik petugas terhadap pasien dan keluarga. Kondisi saat ini, komunikasi terapeutik belum diterapkan secara optimal oleh petugas kepada pasien dan keluarga. Hal ini terlihat dari masih adanya pasien dan keluarga yang kurang memahami kondisi kesehatannya. Kondisi yang diharapkan, petugas mampu menerapkan komunikasi terapeutik secara aktif, secara efektif, empatik, dan profesional dalam setiap interaksi pelayanan, sehingga tercipta hubungan saling percaya antara petugas dan pasien. Dampak dari isu tersebut, pasien kurang memahami kondisi penyakit dan rencana keperawatan, kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap tenaga kesehatan meningkat, dan keluarga kurang mampu mendukung perawatan pasien di rumah. Pihak yang terdampak yaitu pasien, keluarga pasien, dan petugas. Keterkaitan dengan nilai agenda 3 yaitu manajemen ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan profesionalisme ASN. Yang kedua, Smart ASN, kemampuan komunikasi efektif dan etika pelayanan. Sekian pemaparan materi tugas individu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yinda Kartika atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota kelompok 2 untuk
memberikan pertanyaan kepada Saudari Yinda. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Yinda, saya ingin bertanya bagaimana mekanisme koordinasi antara pelayanan poli dengan pemegang program PTN mengenai pasien yang tidak minum obat hipertensi secara rutin. Karena itu harus kolaborasi kan? Bagaimana tindakan di puskes Anda itu? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Selvi atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Saudari Yinda untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Yuk Selvi atas pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana kolaborasi antara tim poli dengan tim PJ program PTM dalam menghadapi dalam isu pasien yang tidak melakukan kontrol rutin dan minum obat secara teratur. Jadi, kami kan ada laporan bulanan pasien tekanan darah. Nanti dari poli langsung berkolaborasi dengan PJ PTM untuk melakukan edukasi tentang hipertensi di posyandu atau di posyandu. Baik, kepada Yinda berarti sudah ada kolaborasi ya untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat, pada pasien agar mau minum obat hipertensi secara rutin sehingga menurunkan resiko yang lebih fatal lagi. Izin yuk, waktu apa itu kan ada di jadwal posyandu itu dibagi-bagi petugasnya. Jadi nanti petugas PTM saat posyandu kan ada posyandu lansia, nanti di situ dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada lansia yang terutama hipertensi ini yang paling banyak adalah lansia. Jadi dilakukan sosialisasi saat posyandu untuk yang memiliki penyakit hipertensi melakukan kontrol rutin ke puskesmas secara teratur. Mungkin itu saja yuk jawabannya. Baik, terima kasih penjelasannya Saudari Yinda. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Izin bertanya Bapak Alam Syahril, apakah moderator boleh bertanya? Ya, boleh, silakan saja. Baik, izin bertanya kepada Saudari Yinda. Tadi kan membahas soal pengobatan TB. Nah, saya ingin bertanya apakah di wilayah kerja saudara terdapat kegagalan pengobatan terhadap pasien TB, dan jika ada, bagaimana cara Anda untuk mengatasinya? Maksudnya kegagalan pengobatan itu pasiennya sampai menyerah begitu. Kalau misalnya tidak ada, apa yang sudah dilakukan hingga pencapaian pengobatan TB baik 100% begitu. Terima kasih. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf suaranya tidak terdengar, Saudara. Baik, terima kasih kepada Kak Peggy atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi di Puskesmas Molas Bingkai di tahun 2024 kemarin terdapat 3 pasien TBC mangkir di tahap awalan. Dari kasus tersebut, kami sebagai Yinda kan sebagai anggota tim program TB Paru juga. Jadi kami melakukan kunjungan langsung ke rumah pasien. Yang pertama itu ada pasien di Jadian Lama, kami kunjungan dan kami tanyakan alasan kenapa berhenti minum obat. Alasannya karena merasa sembuh. Jadi kami terus melakukan edukasi selama 4 bulan. Kami berkunjung sebulan sekali agar dia
mau melakukan pengobatan ulang. Karena setelah kami berkoordinasi dengan PJ TB Paru di dinas, katanya kalau masih tahap awalan, masih bisa untuk mengulang kembali dari awal. Tetapi pasien tersebut tetap tidak mau minum obat. Untuk pasien yang kedua, dia juga berhenti di tahap awalan, baru 7 minggu pengobatan dia berhenti karena juga merasa sembuh. Berawal dia dengan alasan sudah membaik, terus malas minum obat setiap hari, dan juga terkendala jauh dengan pasienkes untuk mengambil obat selama 2 minggu sekali. Jadi kami melakukan edukasi saat itu tentang pentingnya minum obat secara teratur dan juga tentang bahaya jika putus obat. Pasien menolak di bulan pertama, jadi kami terus melakukan kunjungan kembali di bulan selanjutnya, dan pada saat kami kunjungan, pasien tersebut mengalami gejala batuk-batuk lagi. Dan di sana ada keluarganya, anaknya, jadi kami melakukan edukasi tentang kepatuhan minum obat. Pada akhirnya anaknya mau untuk mengambil obat setiap 2 minggu sekali, dengan catatan keluhan pasien dicatat dan juga ditimbang di rumah. Dan kalau misalnya kami sempat, kami yang berkunjung langsung ke sana dengan membawa timbangan, menanyakan keluhan, dan memberikan obat. Jadi pasien yang kedua ini dia sekarang sudah melakukan pengobatan ulang dari awal. Dan untuk pasien yang ketiga, itu di bulan Desember kemarin, dia baru minum obat 3 minggu, dia berhenti juga. Dengan berhenti juga alasannya terlalu lama untuk minum obat selama 6 bulan. Jadi kami melakukan edukasi dengan kunjungan langsung ke rumahnya bahwa tentang pentingnya kepatuhan minum obat, tetapi pasien masih menolak. Di bulan 1 kemarin kami kunjungan pertama, di bulan kedua kami belum kunjungan kembali. Jadi mungkin setelah di bulan 3 kami akan melakukan kunjungan kembali kepada pasien yang ketiga yang mangkir tadi. Mungkin itu saja jawabannya, yuk. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah ada satu yang berhasil ya. Semoga selanjutnya 2 pasien lainnya bisa menyusul. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan diskusi pemaparan materi kepada anggota selanjutnya. Kepada Saudari Bunga Suci Kencana dipersilahkan untuk memaparkan tugas individunya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin share screen ya.
Izin, apakah sudah terlihat? Sudah. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari identifikasi dan deskripsi isu di wilayah kerja saya. Yang pertama adalah sesuai dengan tupoksi saya, isu aktual yang berkaitan dengan manajemen ASN. Yang pertama yaitu melakukan asuhan persalinan kala 1 di Puskesmas Bermaslahat. Isu aktual yang berkaitan adalah mobilisasi dan posisi yang nyaman pada ibu persalinan kala 1. Kemudian asuhan sayang ibu itu diantaranya menghadirkan pendamping, mempersilahkan ibu untuk makan dan minum, kemudian deteksi dini komplikasi. Jadi selama proses kala 1, kita pantau dengan menggunakan patograf tentang ada atau tidaknya komplikasi yang bisa kita prediksi. Kemudian kondisi saat ini sudah dilakukan namun belum optimal. Biasanya yang kenapa tidak optimal pada asuhan kala 1 ini, maaf, kami kan lagi perbaikan puskesmas ini sudah berjalan 6 bulan. Jadi keadaan saat itu memang kurang optimal dikarenakan kondisi ruangan yang tidak standar seperti itu. Kondisi yang diharapkan asuhan dapat terlaksana sesuai standar. Dampaknya pasien kurang merasa nyaman. Pihak yang terdampak pasien dan bidan. Keterikatan dengan mata pelatihan, bidan dinilai kurang kompeten dalam pelayanan, khususnya pada asuhan persalinan kala 1. Kemudian isu yang selanjutnya adalah melakukan asuhan IMD atau inisiasi menyusui dini di Puskesmas Bermaslahat. Sebagai pilar pencegahan stunting. Kemudian isu aktualnya tantangan budaya dan tenaga kesehatan. Selanjutnya adalah kegagalan dalam 1 jam pertama. Jadi banyak isu aktual yang berhubungan dengan IMD itu sendiri. Yang pertama ada yang berhubungan dengan budaya. Jadi ada sebagian orang yang menganggap ASI pertama kali atau kolostrum itu sebagai ASI basi, padahal itu adalah komponen yang paling penting yang harus didapatkan oleh bayi. Kemudian kegagalan dalam 1 jam pertama. Pada banyak kasus biasanya kondisi-kondisi yang tidak bisa diprediksi seperti ibu misalnya mengalami pendarahan atau kondisi ibu yang tidak memungkinkan untuk melakukan IMD. Atau keadaan bayi itu sendiri, misalnya dia mengalami asfiksia, nah itu tidak bisa kita lakukan IMD. Kondisi saat ini memang telah dilaksanakan namun belum optimal karena berkaitan dengan hal-hal yang barusan saya sebutkan. Kondisi yang diharapkan adalah seluruh ibu bersalin di Puskesmas Bermaslahat dapat melakukan IMD. Dampaknya jika tidak dilakukan IMD, bayi kurang bonding dengan ibu, ASI lebih lambat keluar. Pihak yang berdampak, ibu dan bayi. Jadi ikatan antara ibu dan bayi agak lambat. Atau misalnya pada 2 jam pertama kan biasanya bayi aktif, tapi kalau tidak dilakukan IMD, 2 jam berikutnya bayi biasanya fase tidur begitu. Jadi sama ibu kurang cepat bonding. Yang berkaitan dengan mata pelatihan karena kualitas yang berorientasi pada pelayanan akan dinilai rendah atau tidak memenuhi SOP. Bagi ibu-ibu yang paham tentang pentingnya IMD namun tidak dilakukan, maka ibu akan menganggap bidan ini pelayanannya kurang begitu. Kemudian yang ketiga, melakukan asuhan pada masa nifas atau KF1 6 jam pertama sampai dengan 3 hari. Nah, di sini isu yang berkaitan adalah pencegahan Antonia uteri. Ini adalah kegagalan uterus atau rahim berkontraksi yang bisa menyebabkan pendarahan. Kemudian screening
hipotiroid congenital atau SHK pada bayi baru lahir ini dilakukan pada kunjungan pertama. Kemudian perawatan luka jahitan dan pencegahan infeksi juga harus terlaksana pada KF1. Sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillahnya ketiga komponen ini sudah dilaksanakan dengan baik di Puskesmas Perumnas Lahat. Harapannya dapat terus berjalan sesuai dengan SOP. Itu dampaknya berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan keselamatan ibu, yaitu yang berdampak pada pasien atau ibu nifas itu sendiri. Kemudian yang berkaitan dengan manajemen, yaitu asuhan yang diberikan berkualitas dan sesuai dengan standar operasional pelayanan. Yang berikutnya adalah isu aktual yang berkaitan dengan Smart ASN. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi e-cohort untuk pencatatan ibu hamil. Nah, pada dasarnya bidan memang diwajibkan untuk bisa melakukan atau menjalankan aplikasi e-cohort. Tapi pada kenyataannya di lapangan, tidak semua bidan bisa menguasai pada saat ini. Hal itu bisa dikarenakan yang mengikuti pelatihan hanya sebagian atau perwakilan saja. Jadi bidan-bidan itu tidak semuanya mengikuti pelatihan. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Isu aktualnya adalah optimalisasi data untuk penurunan KAI dan AKB. Jadi e-cohort ini yaitu berhubungan dengan tadi pencatatan, kemudian kendala teknis dan infrastruktur. Kenapa tidak bisa terlaksana? Biasanya teknisnya apa, jaringan internet seperti itu ya. Terus keamanan data pasien. Kondisi saat ini belum terlaksana secara maksimal. Kondisi yang diharapkan bidan dapat melakukan pencatatan dengan aplikasi e-cohort secara mahir dan kompeten. Dampaknya adalah pelayanan kurang optimal. Jika bidan tidak bisa melakukan pencatatan e-cohort, maka pekerjaan menjadi lambat, kemudian tidak real time, kemudian pihak terdampak adalah bidan, pasien, dan puskesmas. Maka kalau misalnya bidan-bidan di puskesmas itu tidak bisa melakukan pencatatan secara e-cohort, maka puskesmas juga akan menjadi sorotan. Seperti itu. Keterkaitan dengan mata pelatihan adalah bidan dianggap tidak mampu beradaptasi dengan transformasi digital. Yang selanjutnya, pembuatan media edukasi inovatif, poster, dan digital. Tantangan, yaitu tantangan dan kesenjangan digital. Di sini maksudnya adalah bagi bidan yang belum bisa, itu merupakan tantangan, dan kesenjangan digital ini maksudnya adalah bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh digital, maka akan sangat awam. Kondisi saat ini masih belum terlaksana. Kemudian kondisi yang diharapkan bisa terlaksana dan membawa dampak positif terhadap peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Dampaknya, jika belum mengenal dunia digital, masyarakat belum bisa menerima manfaat dan edukasi secara digital. Pihak berdampak yaitu bidan dan masyarakat. Bidan menjadi gagap teknologi dan masyarakat juga tidak mendapatkan manfaat dari kemajuan digital. Mengapa berkaitan dengan mata pelatihan? Karena bidan dianggap kurang kompeten dalam pelayanan. Kemudian jejaring dan kolaborasi, yaitu yang mengenai rujukan dan fasilitas kesehatan lain secara digital. Pada isu yang terbaru adalah penghapusan rujukan berjenjang. Walaupun belum terlaksana secara menyeluruh, tapi untuk sebagian daerah mungkin rujukan berjenjang ini sudah berkurang. Maksudnya adalah rujukan berbasis digital sudah terlaksana. Jadi pasien-pasien dengan prioritas tertentu tidak perlu lagi meminta rujukan di vaskes pertama, tetapi boleh untuk langsung datang ke rumah sakit.
sebelum kebijakan tersebut, rujukan berbasis digital sudah terlaksana dengan baik. Kemudian kondisi yang diharapkan bisa melakukan perubahan-perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi diharapkan kita bisa menyesuaikan dengan peraturan atau kebijakan yang pemerintah buat untuk kepentingan pasien itu sendiri. Pasien bisa merasakan secara langsung manfaat dan kemajuan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan. Itu adalah hal yang kita harapkan. Yang berdampak adalah pasien, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Kemudian mengapa berkaitan dengan Smart ASN, yaitu nakes cakap teknologi adaptif dan dapat memberikan pelayanan dengan lebih cepat. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan tugas individu, Saudara Bunga Suci Kencana. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah Kak, izin Tiara ingin bertanya. Apabila terjadi kasus skala 1 memanjang atau kelainan letak, bagaimana proses rujukan cepat dari Puskesmas Prumnas ke RSUD Lahat? Terima kasih, Kak. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Bunga untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan dari Saudara Tiara. Saya ingin mencoba menjawab. Pertanyaannya adalah, jika ada kasus skala 1 memanjang, bagaimana proses rujukan ya ke rumah sakit? Setelah kita melakukan pemantauan dengan menggunakan patograf dan didapatkan bahwa pasien memang mengalami skala 1 memanjang, biasanya kita akan berkomunikasi dengan pihak rumah sakit. Kita prosedurnya sebelum kita merujuk, biasanya kita harus berkoordinasi. Jadi menelpon dulu ke pihak rumah sakit bahwa kita akan mengantar pasien tersebut, kemudian membacakan mulai dari identitas dan keadaan pasien. Biasanya rumah sakit juga akan merespon untuk menunggu atau boleh langsung. Biasanya hal tersebut berhubungan dengan ada tidaknya dokter, kemudian ada tidaknya kamar, seperti itu. Jadi jika pihak rumah sakit sudah ACC, nah kita langsung mengantar pasien. Nah, prosedur sendiri yaitu dipastikan keadaan pasien dengan keadaan stabil, terpasang infus, kemudian keluarga juga harus membuat inform consent, jadi harus melalui persetujuan keluarga dan pasien itu sendiri. Nah, terima kasih Saudara Tiara. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Bunga. Apakah Saudari Tiara ada lagi yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik. Apakah ada anggota kelompok lain dari kelompok 2 yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Saya persilahkan. Jika tidak ada, kita lanjut ke pemaparan tugas individu berikutnya kepada Saudari Rini Oktavia, dipersilakan. Izin Kak, saya dari kelompok 2. Mau bertanya dengan Kak Bunga. Bagaimana strategi meningkatkan adaptasi bidan terhadap penggunaan e-cohort? Sedangkan tadi masih ada bidan yang belum bisa menggunakan e-cohort. Dan cuma orang-orang tertentu saja. Bagaimana strategi meningkatkannya? Terima kasih.
Baik, pertanyaan bagus. Terima kasih kepada Saudari Reni Oktavia. Saya persilakan kepada Saudari Bunga untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Reni atas pertanyaannya. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaannya. Bagaimana strategi yang dilakukan agar bidan bisa beradaptasi untuk melakukan pencatatan secara e-cohort ya, intinya begitu kan? Strategi yang menurut pemahaman saya seharusnya bidan yang mendapatkan pelatihan e-cohort itu juga harus membagikan apa yang dia peroleh dengan sejawat atau sesama teman bidan, atau bila perlu puskesmas atau dinas kesehatan membuatkan pelatihan tersendiri untuk seluruh bidan, misalnya di Kabupaten Lahat ini untuk pensosialisasian atau pengajaran e-cohort itu sendiri. Jadi misalnya kalau menurut pandangan saya, dinas kesehatan memiliki wewenang untuk mengembangkan kemampuan bidan itu sendiri. Jadi mungkin bisa dibuatkan jadwal pada hari, misalnya pada tanggal 1 Puskesmas Perumnas seluruh bidan harus melakukan pelatihan, kemudian secara menyeluruh seperti itu. Itu menurut tanggapan saya strategi yang bisa dilakukan. Atau jika bidan juga merasa sebenarnya hal itu adalah penting, dilakukan secara mandiri juga bisa. Misalnya teman sesama bidan yang sudah mahir dalam e-cohort membagikan ilmunya sesama di puskesmas itu sendiri. Jadi ada semacam sharing atau belajar bersama begitu. Jadi ilmu yang dia dapat dari pelatihan bisa dia bagikan kepada teman-teman semuanya. Jadi bidan bisa bidan juga. Jadi bidan di puskesmas itu semuanya bisa menguasai tentang e-cohort. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Bunga. Apakah Saudari Reni masih ada yang ingin ditanggapi? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke pemaparan tugas individu oleh Saudari Suci Mayangsari. Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Peggy. Izin share screen. Baik, dipersilakan. Izin, apakah teman-teman terlihat? Baik, sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil tugas saya tentang tugas mandiri agenda 3 tentang identifikasi dan deskripsi isu di Puskesmas Lahat Selatan. Identifikasi isu yang pertama yaitu mengenai manajemen. Yang pertama isu kedisiplinan, isu aktualnya beberapa petugas puskesmas datang terlambat, dan kondisi saat ini di puskesmas ada beberapa petugas yang datang terlambat dan tidak mengikuti apel. Kondisi yang diharapkan disiplin petugas menjalankan waktu operasional jam puskesmas atau jam pelayanan. Dampaknya waktu pelayanan yang tertunda dan pihak yang terdampak karena Puskesmas Lahat Selatan berada di lingkungan pedesaan, mayoritas penduduknya itu berkebun. Akhirnya karena keterlambatan
jam operasional tadi, masyarakat yang mau berkebun itu jadi tidak bisa berkebun pagi-pagi akibat pelayanan yang belum dibuka. Keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 ini, disiplin merupakan bagian inti dari pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas. Dan yang kedua, identifikasi isu manajemen, yaitu melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Uraian tugasnya melakukan dokumentasi tindakan keperawatan, isu aktual di Puskesmas Selatan, beberapa petugas tidak melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Dan kondisi saat ini belum efektifnya pencatatan tindakan keperawatan pada lembar status pasien. Dampak dari dokumentasi tindakan keperawatan yang belum optimal, menjadi lupa atas tindakan atau terapi apa yang sudah diberikan. Pihak terdampak perawat itu sendiri, sehingga pada saat terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti malpraktik, perawat akan disalahkan akibat dari tidak lengkapnya catatan keperawatan. Keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 ini, dokumentasi merupakan bagian dari akuntabilitas, manajemen kinerja, dan profesional ASN di bidang pelayanan publik, terutama kesehatan. Dan yang ketiga, tidak terdapat tempat cuci tangan saat masuk puskesmas. Uraian tugas isu aktualnya, pasien dan petugas tidak bisa cuci tangan saat masuk puskesmas. Kondisi saat ini, pasien yang datang ke puskesmas tidak bisa mencuci tangan. Kondisi yang diharapkan terdapatnya tempat cuci tangan saat masuk puskesmas. Dampaknya, salah satu sumber penyakit dapat melalui tangan akibat tidak mencuci tangan. Kita bisa terkena penyakit. Pihak terdampaknya petugas dan kesehatan. Keterkaitan dengan mata pelatihan agenda ini sangat relevan karena menyangkut tanggung jawab ASN dalam menjamin mutu pelayanan publik, disiplin terhadap standar operasional, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan. Kemudian, identifikasi isu smart ASN. Yang pertama, mengenai penyakit hipertensi. Isu aktualnya masih banyaknya pasien hipertensi yang berkunjung ke Puskesmas Selatan. Kondisi saat ini, pelayanan pasien hipertensi di Puskesmas kurang optimal, dan kondisi yang diharapkan optimalnya pelayanan, dampaknya dapat terjadi komplikasi penyakit lainnya seperti penyakit stroke. Pihak terdampak puskesmas meningkatnya pasien hipertensi. Dan keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 ini karena menyangkut kompetensi ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Isu yang kedua mengenai penggunaan alat pelindung diri atau APD. Isu aktualnya masih banyak dari petugas melakukan tindakan tidak menggunakan APD. Kondisi saat ini, beberapa petugas melakukan tindakan yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Kondisi yang diharapkan optimalnya penggunaan APD ini di puskesmas. Dampaknya jika pasien yang ditangani memiliki penyakit menular, petugas kesehatan dapat tertular dari penyakit pasien. Pihak yang terdampak meningkatnya angka kesakitan baik di kalangan petugas maupun masyarakat.
dan keterkaitan dengan mata pelatihan agenda ini karena menyangkut profesionalisme, disiplin, manajemen kinerja, serta kompetensi digital ASN dalam mendukung pelayanan publik yang aman dan bermutu. Dan terakhir, 3 tentang pelayanan. Isu aktualnya masih ada petugas yang melakukan pelayanan tidak ramah kepada masyarakat. Kondisi saat ini, terdapatnya petugas yang melakukan pelayanan tidak ramah pada masyarakat. Kondisi yang diharapkan membaiknya pelayanan di puskesmas. Dampaknya masyarakat menjadi malas untuk kontrol ke puskesmas. Pihak yang terdampak bagi puskesmas menurunnya jumlah pasien yang datang ke puskesmas. Dampak bagi masyarakat meningkatnya angka kesakitan dan keterkaitan dengan mata pelatihan agenda ini karena pada agenda 3 menekankan profesionalisme, manajemen kinerja, sistem merit, serta pengembangan kompetensi ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Demikianlah tugas mandiri dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan oleh Saudari Suci. Selanjutnya saya persilakan kepada anggota kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Izin moderator. Baik. Saya ingin bertanya kepada Kak Suci, bagaimana agar petugas puskesmas sadar dan mau menerapkan kedisiplinan agar tidak mengganggu waktu pelayanan? Terima kasih. Silakan kepada Saudari Suci untuk menanggapi. Terima kasih. Pertanyaan dari Saudari Cindy tadi, apakah bisa diulang? Bagaimana agar petugas puskesmas sadar dan mau menerapkan kedisiplinan agar tidak mengganggu waktu pelayanan? Baik, kepada Saudari Suci, apakah sudah paham dengan pertanyaan yang diberikan? Paham? Terima kasih kepada Saudari Cindy. Bagaimana agar petugas mau? Yang pertama itu memberikan contoh dari pimpinan agar peraturan yang agar disiplin, agar mudah diterapkan jika atasan memberi teladan. Dan yang kedua, membuat aturan yang jelas dan realistis, mudah dipahami sesuai kondisi kerja. Kemudian mungkin bisa menerapkan sistem reward agar semangat. Iya. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang perlu ditanggapi, Saudari Cindy? Oke, sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, saya izin bertanya kepada Saudara Suci. Baik. Bagaimana cara meningkatkan kepatuhan penggunaan APD bagi kita sebagai nakes di Puskesmas Selatan? Terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Saudari Suci untuk menanggapi. Terima kasih kepada Selvi atas pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan kepatuhan penggunaan APD? Melalui pelatihan rutin, pengawasan, penyediaan APD yang cukup dan nyaman,
serta pemberian sanksi dan motivasi untuk petugas. Apakah itu sudah mulai dilaksanakan di Puskesmas Selatan? Ya, sudah mulai karena kemarin Puskesmas Selatan tahun 2024 sudah akreditasi. Oh begitu, oke. Karena itu kan menyangkut keselamatan kita juga sebagai tenaga kesehatan. Kalau tidak memakai APD, dampaknya akan melebar, baik itu ke pasien kita sebagai pelayan publik juga, begitu. Ya. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut ke pemaparan tugas individu selanjutnya kepada Saudari Nopiasari. Terima kasih Mbak Peggy sebagai moderator. Izin share screen untuk petugas individu dari saya. Izin, apakah sudah terlihat? Baik. Sudah terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopeda Sari. Di sini saya akan memaparkan tugas individu tentang identifikasi dan deskripsi manajemen ASN dan sumber ASN. Yang pertama, kurangnya SDM yang bertugas di puskesmas. Kondisi saat ini, jumlah tenaga kesehatan puskesmas saat ini yaitu 64 orang, baik PNS maupun non-PNS. Kondisi yang diharapkan dalam memperbaiki pelayanan kesehatan yang berfokus pada kepuasan pasien selama penanganan dibutuhkan tentang kesehatan yang berkemampuan tinggi, yang dapat saling berkoordinasi, dukungan, dan saling mendukung. Dampaknya itu kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan munculnya keluhan akibat pelayanan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Pihak yang terdampak itu petugas dan masyarakat. Keterkaitan dengan mata pelatihan agenda itu kurangnya pengembangan kompetensi terbatasnya pelatihan bagi pegawai puskesmas. Yang kedua, sarana dan prasarana yang belum mewadai. Kondisi saat ini yaitu terbatas jumlah ruang perawat inap, kurang lengkapnya fasilitas atau tempat laundry dan ruang IGD. Kondisi yang diharapkan yaitu perbaikan sarana dan prasarana adalah bagian integral dari manajemen ASN dan meningkatkan kinerja, motivasi, dan profesionalisme guna mewujudkan birokrasi. Dampaknya itu pelayanan rawat inap kurang maksimal, pekerjaan laundry jadi terhambat atau kurang cepat terjadinya penumpukan pasien di IGD. Pihak yang terdampak yaitu petugas dan masyarakat. Yang keterkaitan dengan agenda 3 yaitu penurunan produktivitas dan kinerja, terhambatnya pelayanan publik. Rasio beban kerja tidak seimbang. Ketiga, yaitu kepatuhan penggunaan APD oleh tenaga medis kadang masih rendah. Kondisi saat ini yaitu penggunaan APD, petugas seringkali memahami jenis APD yang diperlukan. Masker, sarung tangan, gaun sepatu bot, namun mengabaikan karena merasa tidak nyaman. Menganggap remeh atau ketersediaan terbatas. Kondisi yang diharapkan
terciptanya budaya keselamatan kerja atau seperti kultur yang tinggi, di mana kepatuhan penggunaan APD menjadi perilaku mandiri dan konsisten, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Dampaknya yaitu ketidakpatuhan menyebabkan risiko tinggi penularan penyakit di lingkungan rumah sakit atau puskesmas, cedera akibat benda tajam, dan pencemaran lingkungan akibat limbah medis yang dibuang tidak sesuai aturan. Pihak yang terdampak yaitu petugas dan masyarakat. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu rendahnya kepatuhan APD merupakan refleksi dan manajemen ASN yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam fungsi pengawasan atau supervisi, penyediaan logistik, dan pengembangan budaya kerja aman. Perbaikan manajemen yang berfokus pada sistem pendukung atau fasilitas tersedia, pengawasan ketat, dan pelatihan akan meningkatkan kepatuhan dan keselamatan kerja tenaga medis secara signifikan. Yang keempat, yaitu EPUS yang masih terkendala. Kondisi saat ini mengintir atau meng-backup data. Kondisi yang diharapkan itu puskesmas terintegrasi dengan sistem manajemen telantar ASN, di mana volume pelayanan pasien dilayani tindakan medis dalam aplikasi secara otomatis menjadi basis data penilaian kinerja ASN atau SKP dan penempatan sesuai dengan kompeten. Dampaknya itu terjadi penumpukan antrian pasien dalam pendaftaran sering terjadi sehingga mengakibatkan ganti-ganti penggunaan RM secara manual. Dan pihak yang terdampak yaitu petugas dan masyarakat. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu kendala-kendala di atas menunjukkan bahwa keberhasilan EPUSME tidak hanya tergantung pada infrastruktur teknologi, tapi juga pada manajemen perubahan SDM atau ASN dan peningkatan kompetensi literasi digital. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi dan deskripsi isu yang berkaitan dengan pelatihan sumber ASN. Yang pertama yaitu optimalisasi pengawasan minum atau PMO melalui penggunaan kartu kendali visual pada pasien orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Kondisi saat ini tanpa verifikasi langsung, kartu kendali hanya mengandalkan kejujuran pasien atau keluarga. Mungkin mengisi kartu sudah minum, padahal sebenarnya belum, demi menghindari teguran petugas. Kondisi yang diharapkan yaitu kartu kendali visual atau berupa jadwal visual atau gambar membantu pasien dan keluarga memahami jadwal minum obat sehingga mencegah risiko terjadinya kekambuhan. Dampaknya yaitu ketergantungan pada pengawas atau kurang kemandirian. Jika PMO terlalu fokus pada pengawasan visual, pasien ODGJ mungkin tidak belajar untuk mandiri atau self-manajemen dan hanya patuh pada saat diawasi, yang berdampak buruk pada pemulihan jangka panjang. Pihak yang terdampak yaitu pasien, keluarga, dan petugas. Keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3, yaitu konsep sumber ASN, diwujudkan melalui digitalisasi dan inovasi atau digital skill. Penggunaan kartu kendali dapat dikembangkan di kartu kendali berbasis digital atau aplikasi, atau dipadukan dengan pengingat digital atau smart reminder yang mendukung efisiensi pengawasan. Yang kedua yaitu kurang optimalnya kinerja komputer dan jaringan internet di puskesmas. Kondisi saat ini yaitu pengisian laporan harian di masing-masing poli pelayanan dan pendaftaran IGD terhambat. Kondisi yang diharapkan kurang optimalnya teknologi di puskesmas adalah tantangan sistematik yang memerlukan perbaikan jaringan internet dan investasi pada hardware terkini agar pelayanan kesehatan primer tidak terhambat, khususnya dalam upaya percepatan digitalisasi. Dampaknya terjadi keterlambatan dalam pengisian laporan atau secara online. Pihak terdampaknya seluruh petugas, keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 yaitu optimalisasi infrastruktur IT, komputer, dan jaringan ada persyaratan mutlak untuk mewujudkan sumber ASN tanpa dukungan sarana yang memadai. Potensi ASN yang tidak akan memaksimal yang mengakibatkan terhambatnya reformasi berorientasi menuju arah digital. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial atau digital untuk edukasi masih rendah. Kondisi saat ini, rendahnya kemampuan dalam mengolah informasi menjadi konten eduktif yang kreatif, misalnya infografis, video pendek, atau edukatif. Kondisi yang diharapkan, isu ini menunjukkan perlunya akselerasi peningkatan literasi digital bagi ASN yang tidak hanya terbatas pada teknis penggunaan alat, tetapi juga
juga etika atau digital etik, budaya digital atau kultur, dan keterampilan digital atau skill untuk menjadikan media sosial sebagai alat edukasi, bukan hanya hiburan. Dampaknya tingginya penyebaran hoak kesehatan, rendahnya literasi kesehatan masyarakat, dan keterlambatan penanganan penyakit. Pihak yang terdampak itu masyarakat dan petugas. Keterkaitan dengan mata pelajaran agenda 3 yaitu isu rendahnya pemanfaatan media sosial digital untuk edukasi di kalangan aparatur sipil negara atau ASN merupakan tantangan serius dalam mewujudkan profil smart ASN. Meskipun teknologi informasi berkembang pesat, kemampuan ASN dalam menggunakan media digital sebagai alat edukasi atau edukasi publik dan penyebaran informasi yang mencerdaskan masih belum maksimal. Yang keempat yaitu optimalisasi peran PKPR, yaitu pelayanan kesehatan peduli remaja, dalam mewujudkan generasi remaja sehat dan berkarakter. Kondisi saat ini yaitu banyaknya puskesmas yang sudah mengintegrasikan pelayanan PKPR dengan UKS atau usaha kesehatan sekolah melalui screening kesehatan berkala. Kondisi yang diharapkan privasi terjamin, adanya ruang konseling khusus di mana remaja merasa aman bercerita tanpa takut didengar orang lain atau dihakimi. Dampaknya itu penurunan angka kehamilan remaja, penurunan penularan IMS atau IMS dan HIV, dan perbaikan status gizi. Pihak yang terdampaknya petugas dan masyarakat. Keterkaitan dengan pelatihan agenda 3 itu Semara ASN dalam pelatihan PKPR tidak lagi hanya mengandalkan penyatatan manual dan penyuluhan tatap muka konvensional. Layanan telekonsultasi ASN di unit PKPR diharapkan mampu mengelola layanan konsultasi via chat atau aplikasi, misalnya e-puskesmas, atau media sosial agar remaja lebih nyaman mengakses bantuan tanpa kendala jarak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan tugas individu dari Saudari Nopiasari. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Baik Pak, saya Triska Handayani ingin bertanya kepada Kak Nopiasari. Bagaimana dampak dari double job terhadap kinerja dan fokus pelayanan, dan apakah pembagian tugas saat ini sudah proporsional dan sesuai dengan kompetensi? Terima kasih, Kak. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya persilahkan kepada Saudari Nopiasari untuk menanggapi. Terima kasih kepada Triska Handayani. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu dampak kinerja tenaga kesehatan, yaitu peningkatan beban kerja atau stres. Rangkap jabatan meningkatkan beban kerja yang tinggi. Hal ini memicu kelelahan kerja. Yang kedua, kedisiplinan waktu. Pekerjaan ganda sering mengakibatkan ketidakdisiplinan, seperti pulang lebih cepat dari jam yang seharusnya karena harus melanjutkan pekerjaan di tempat lain. Potensi keahlian. Sebagian perawat merasa bahwa beban kerja yang banyak justru membuat mereka lebih handal dan mahir dalam menganalisis kasus. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudari Triska? Apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Sudah cukup, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baiklah, jika tidak ada, saya selaku moderator akan mengakhiri jalannya diskusi pada pagi hari ini dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Bapak Alam Syahril selaku Widya Iswara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Peggy yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan feedback terhadap tugas yang sudah dilakukan oleh peserta dari kelompok 1 ya. Ya, oke. Di sini saya melihatnya bahwa yang pertama secara keseluruhan isu-isu yang kalian gulirkan itu memang betul dia sesuai dengan uraian tugas, jadi terbaca di uraian tugasnya
Ya. Kemudian yang kedua, kalian sudah bisa mengaitkan isu-isu tersebut dengan substansi materi yang ada di agenda ketiga. Ya, apakah itu berkaitan dengan manajemen ASN, apapun berkaitan dengan smart ASN. Oke, oke, oke. Baik, saya akan coba kasih feedback masing-masing ya. Oke, saya mulai dari yang pertama tadi. Siapa yang pertama tadi? Legiar ya. Ya, Legiar. Betul. Ya, Legiar ini lahirnya Legi ya. Iya betul ya. Ya, biasanya Legi itu bukan Legiar, biasanya Legiman gitu. Ya, Legimin gitu, Legino, biasanya gitu. Ini Legiar ya. Oke, saya hanya menyoroti di isunya saja ya, supaya nanti ketika kalian siang ini mau ketemu coach ditanya isunya, kalian bisa merumuskan isu yang bagus itu gimana, gitu ya. Oke, Legia sebagai penata laboratorium kesehatan terampil. Jadi isunya belum optimnya edukasi penyakit TBC pada kader posyandu sebagai penyalur informasi. Oke, oke kepada masyarakat. Oke. Jadi yang mau diedukasi ini masyarakatnya atau kader posyandunya gitu. Tapi kalau saya lihat yang di sini Legirin maksudnya itu ke kadernya ya. Ke kadernya biar nanti kader yang langsung yang nanti biar kader yang memberikan edukasi kepada pasien ya, edukasi penyakit TBC kepada masyarakat. Oke, oke. Cuma saya bingungnya ini Legiar. Ini kenapa ini uraian tugas kamu optimalisasi edukasi penyakit TBC? Uraian tugas itu yang kayak gini loh. Coba-coba kita lihat yang situ. Uraian tugas enggak dia. Yang kedua ini Yinda. Nah ini yang uraian tugas itu begini Legiar. Biasanya uraian tugas itu ada kata kerja, kemudian dia disesuaikan dengan ini, disesuaikan dengan peraturan menteri, Permen PAN kan ada. Ya, coba kamu lihat uraian tugas kamu sebagai sanitarian terampil. Coba cari nanti di internet ya, apa tugas seorang sanitarian terampil, apa tugasnya itu ya. Uraian tugas itu maksudnya. Coba kita lihat yang si ini bunga gimana bunga? Nah ini tapi tidak usah dipakai kata puskesmas juga kali. Jadi kan ini kan sebagai yang secara umum kan melakukan asuhan persalinan kala satu misalnya kan melakukan asuhan inisiasi menyusui dini gitu. Yang kedua pada nifas gitu itu kan tugas kan ya gitu. Nah jadi yang lagi hari ini coba lihat lagi uraian tugasnya. Kemudian baru nanti sesuaikan di sini uraian tugasnya apa. Oke, ya. Oke, yang kedua belum optimal penggunaan belangko antara permintaan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini juga ini harus dijelaskan lagi dalam hal apa. Oke, ya. Jadi dengan adanya belum dengan digunakan belangko ini apa dampaknya tadi? Belum ada belangko untuk permintaan pemeriksaan laboratorium membuat proses administrasi menjadi kurang. Nah, gini, ya. Oke, ini bisa jadi penyebab ini lagi ya. Jadi isunya itu belum optimalnya proses administrasi dan pelayanan yang disebabkan karena belangkonya belum digunakan, belangkonya belum ukurannya penggunaan belangko. Ya. Kemudian tidak ada pendataan mengenai stok reagen yang jelas di ruang laboratorium. Nah, satu lagi untuk semuanya ya, bukan hanya untuk Legiar, jangan gunakan kata tidak, gunakan saja kata belum. Ya, karena kesannya kalau kata tidak itu kita menjustifikasi atau kita memvonis. Tapi kalau belum itu artinya sudah ada usaha tapi perlu ditingkatkan lagi. Ya, kalau kamu katakan tidak adanya pendataan stok regen, kesannya seolah-olah stok regen itu nggak pernah didata. Padahal ada pendataannya gitu. Tapi dia belum maksimal. Mungkin yang seharusnya mungkin sebulan sekali dia cuma 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun baru didata gitu. Ya, oke. Tuh. Ini juga bisa jadi penyebab kalau seandainya penyebab yang isunya sebenarnya ini nih kelalaian untuk melapor ke puskesmas dengan ada pendataan statement tidak dengan pasien yang datang tidak diperiksa. Ini sebenarnya ini ya ini sebenarnya bisa jadi isunya di sini sebenarnya ya
Oke, terhambatnya pemeriksaan pasien, gitu. Terhambatnya pemeriksaan pasien. Kenapa terhambat? Baru tadi, karena itu tadi alat reagentnya itu belum tersedia. Kenapa belum tersedia? Karena pendataannya, ya. Oke, kemudian masih adanya oknum petugas yang menggunakan smartphone balas chat sambil masih menggunakan sarung tangan. Nah, ini berhubungan dengan disiplin. Ini contohnya saja menggunakan apa? Menggunakan smartphone atau dia terpapar. Oke. Jadi maksudnya ini berhubungan dengan kepatuhan pegawai atau kedisiplinan petugasnya. Oke, oke. Jadi misalnya mereka tuh mungkin masuk lagi hari ini masih pegang apa namanya tadi handscoon ya, handscoon, tapi sudah megang HP. Takutnya nanti ada virus itu nempel di HP, begitu dibuka pegang lagi HP kena tertular gitu maksudnya kan, Legiar ya. Mana Legiar? Nah, oke, nggak dengar suaramu Legiar, coba. Begitu ya. Izin, ya Pak. Gitu ya. Jadi kayaknya lebih kepada apa ya? Kedisiplinan atau kepatuhan petugas, ambil isunya di situ. Ya, kemudian belum adanya verifikasi bantu masyarakat mengenai keputusan terkait pemeriksaan laboratorium. Nah, ini jadi penyebab. Ini jadi penyebab karena kamu langsung berbicara media edukasi. Nah, jadi untuk isunya bisa saja kamu katakan belum optimalnya edukasi. Kenapa katakan belum optimal? Karena belum tersedianya media yang berupa video. Nah, begitu. Ini penyebab. Ya, belum optimalnya edukasi penyakit. Oke, pada pengantin dan anak-anak remaja melalui kader posyandu dengan menggunakan. Nah, ini ya banyak panjang sekali. Isu ini nggak usah panjang-panjang. Isu itu nggak usah panjang-panjang. Yang penting dia ada kalimat negatif, ada yang mengandung unsur masalah dari kalimat negatif, kemudian singkat, kemudian ada fokus. Boleh juga ditambah tempat fokusnya. Gitu, ya. Oke, ini sudah bisa ini. Belum optimalnya edukasi HB, SAG, spilis dan HIV AIDS. Itu aja. Oke, pada calon pengantin atau anak-anak remaja. Enggak usah lagi nih. Nah, itu ya, sampai sini saja. Nah, nanti untuk teknisnya gimana? Mau melalui kader posyandu atau misalnya mau layer mau ke apa ya, mau edukasi sendiri, itu silakan saja. Oke, itu yang layer ya. Kemudian yang kedua, Indah. Oke, Indah, ini bagus nih isunya. Kepatuhan minum obat pasien belum optimal. Ini sudah bisa diangkat nanti, tidak bisa diperbaiki. Belum optimal kepatuhan pasien hipertensi dalam melakukan kontrol rutin ini juga. Cuma biar bervariasi, mungkin Indah ini sudah bervariasi ya. Oh ya, sudah bervariasi dia. Kenapa saya bilang bervariasi? Di sini dia bilang di awal belum optimalnya. Di sini diletakkan di akhir. Itu kan variasi. Biar tidak monoton. Jangan semua isu itu judulnya belum optimal gitu. Ya. Oke. Kemudian belum optimalnya penggunaan APD lengkap oleh petugas, belum optimalnya kepatuhan cuci tangan. Nah, mungkin di sini dibalik lagi Indah, kepatuhan siapa tadi? Ya. Kepatuhan cuci tangan pasien setelah berkunjung. Nah, boleh jangan dikata belum optimalnya atau boleh katakan kan ini kan pasien kan, boleh saja misalnya masih rendahnya kepatuhan cuci tangan pasien setelah berkunjung. Nah, gitu ya. Oke, kemudian belum optimal pemantauan pemberian zinc dan oralit pada balita dengan diare. Belum pemantauan pemberian zinc dan oralit pada balita dengan diare. Apa yang terjadi? Balita dengan diare. Oh, ini tadi ya, sebagian orang tua menghentikan pemberian zinc ini ya. Oke, artinya bukan belum optimalnya. Oke, ini saja. Ganti saja ke masyarakat ini, Indah bagusnya. Ya, jadi misalnya belum optimalnya atau masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemberian zinc dan oralit pada balita diare. Oke, ya. Nanti penyebabnya baru dari kamu, penyebabnya apa? Dari puskesmas. Oh, belum terpantau. Gitu, ya.
Kemudian yang keenam, belum optimalnya penerapan komunikasi terapeutik petugas terhadap pasien dan keluarganya. Oke, ini terhadap petugas terhadap pasien dan keluarganya. Oh boleh nih, belum. Jadi ini ke ini ya, ke nakesnya ini ya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, bunga ya. Bunga tadi yang ketiga ya. Oke, bunga Iya, di Pak. bidan. Nah, ini bukan ini bunga, ini bukan apa? Bukan isu aktual ini. Isunya itu kan menggunakan pernyataan negatif. Ini kan banyak nih kamu mobilasi wisata sama yang ibu deteksi dini. Ada apa ini? Oke, ya. Oke, misalnya deteksi dini. Jadi misalnya kan apa yang terjadi dengan deteksi dini komplikasi ini? Dampaknya apa tadi? Kelihatan, oh ternyata dampaknya itu misalnya masih terjadinya kasus kelainan kehamilan, misal seperti itu. Baru penyebabnya, ya baru penyebabnya itu bisa jadi terlambatnya deteksi dini atau pengetahuan ibu hamil untuk mendeteksi dini kehamilan yang belum optimal, gitu. Ya, Bunga ya. Oke. Oke, ini juga dua ini. Banyak kamu nih ya Bunga ya. Satu ini tiga jadinya. Satu saja, satu isu saja, makanya fokus, satu fokus ya. Oke, kegagalan dalam 1 jam pertama. Nah, misalnya ini kamu mau IMD. Nah, coba tadi kan saya dengar tadi paparan tadi Bunga mengatakan masyarakat beranggapan bahwa kalau yang pertama sekali itu basi. Nah, itu yang mau kita gerakkan ke situ. Nah, jadi misalnya Bunga mengatakan masih rendahnya pemahaman ibu hamil atau ibu menyusui tentang inisiasi menyusui dini IMD. Nah, gitu. Ya, nanti yang akan Bunga lakukan meningkatkan pemahaman ini atau misalnya memberikan edukasi kepada ibu hamil supaya nanti ketika dia melahirkan melakukan IMD. Gitu kan Bunga ya? Halo Bunga. Ya, Pak. Ya, gitu ya. Jadi bisa saja masih rendahnya pengetahuan atau pemahaman ibu hamil tentang IMD. Inisiasi menyusui dini. Jadi nanti rencana Bunga itu, wah nanti di posyandu ibu hamil, saya akan memberikan edukasi tentang pentingnya IMD ini. Supaya nanti ketika dia lahiran, dia melakukan IMD ini, asuhan IMD ini. Gitu kan maksudnya gitu kan Bunga ya? Ya, Pak. Ya, betul. Jadi ya, jadi bukannya hubungannya ke yang ini bukan isu namanya, ya, bukan isu namanya. Oke, ya, oke. Kemudian sudah IMD mencegah atau dari penerapan persalinan miskin. Ini apa maksudnya ini Bunga? Ini bukan isu semua ini Bunga. Jadi kamu ambil isunya apa di sini? Misalnya melakukan asuhan pada masa nifas. Nah, apa yang terjadi dengan ibu nifas ini? Nah, gitu. Biasanya hal yang banyak terjadi itu, Pak, kasus infeksi. Nah, bisa jadi misalnya masih terjadinya kasus infeksi pada ibu di masa nifas. Nah, seperti itu cara membuat rumusan isunya ya. Masih terjadinya kasus infeksi pada ibu nifas ya gitu ya. Ibu nifas. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kemudian yang Smart ASN-nya optimalisasi data untuk aki data teknik usaha ini. Jadi langsung saja data apa data ini? Masing-masing. Oke, cohort secara mahir dan kompeten. Nah, misalnya gini, ini bisa jadikan isu yang ini misalnya. Nah, ini jadi penyebabnya. Dengan adanya bidan belum paham tentang pemahaman mereka melakukan atau mengoperasikan aplikasi e-cohort. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini jadi penyebab kan? Nah, penyebabnya di sini, di isu aktual. Penyebabnya apa? Tadi misalnya data untuk penggunaan AKI. Ini masih rendahnya, gitu ya. Misal gitu kan, masih rendahnya atau misalnya belum validnya data untuk penurunan AKI atau AKB. Kenapa data itu belum valid, belum lengkap, belum apa ya? Belum lengkap, belum valid atau belum sesuai gitu. Oh, ternyata salah satu penyebabnya ya Bunga ini menemukan bahwa bidan-bidan ini belum begitu mahir dalam mengaplikasikan e-cohort
Sehingga nanti Bunga rencananya mau memberikan semacam kayak sharing session atau diskusi kepada bidan itu cara pengisian aplikasi EcoHealth. Nah, gitu. Mungkin nanti Bunga akan bikin buku panduan atau bikin video tutorial dan sebagainya. Sehingga diharapkan bidan itu terampil mengisi EcoHealth. Dengan terampilnya mengisi EcoHealth, maka diharapkan data untuk penggunaan AKI dan AKB ini menjadi lebih valid, lebih mutakhir. Oke, gitu ya, Bunga ya. Kemudian yang kedua, tantangan dan kesenjangan digital. Nah, ini juga belum bisa kita ngambil isunya di mana ini. Tantangan dan kesenjangan digital. Ini sangat umum sekali nih, ya. Oke, Ini Pak, maaf Pak, kalau yang ini sepemahaman saya Oh gitu. inovasi digital secara misalnya online gitu Pak. Nah, di sebagian daerah yang belum tersentuh digital atau di pedalaman itu sulit untuk mengakses gitu Pak. Pemahaman saya. Terima Oh kasih Pak. bukan, enggak. Ini kan kita ambil langsung ke tempatnya Bunga. Bunga kan di mana Bunga? Di Puskesmas Perumnas Lahat. Iya, iya. Jadi hubungan saja dengan pasien atau dengan nakes di situ yang ada di Puskesmas Lahat itu, Puskesmas Perumnas ya, Puskesmas Perumnas itu ya apa. Jadi misalnya, oh saya mau menyoroti isu tentang nakes itu, maka lebih tepatnya kaitkan dengan manajemen ASN. Oh dari Smart ASN saya melihatnya seperti ini sudah Smart ASN, benar ini. Nah ini berhubungan dengan pekerjaan tadi kan, aplikasi cohort ini, gitu ya. Kemudian penghapusan rujukan berjenjang, kesiapan infrastruktur tidak usah, ini nggak usah juga, ya. Oke, mungkin ada apa dengan kasus rujukan ini? Ya, ada apa kasus rujukan? Nanti itu yang dijadikan isu. Oh, misalnya eh, pasien ini ke rumah sakit dulu, baru ke puskesmas minta rujukan. Yang seharusnya kerujukan dulu, misalnya. Sehingga dari rumah sakit kadang-kadang telepon ke puskesmas. Mungkin saya ya mendengarnya kan. Mungkin telepon ke puskesmas. Bu, apa memang ada benar nama pasien ini, misalnya dalam kasus ini. Nah, kenapa tidak dirujuk? Nah, gitu misalnya kan. Padahal bukan dari puskesmasnya tidak memberikan rujukan, pasien itu sendiri yang tidak datang untuk meminta rujukan, mungkin itu kasusnya. Jadi isunya bisa saja diambil masih terjadinya pasien yang apa misalnya seharusnya dia minta rujukan tapi dia ke rumah sakit langsung, misalnya seperti itu, Bunga. Ya. Tapi ini di luar tugas kamu lah rujukan ini. Ini lebih tugasnya ke rekam medik lah mungkin ya. Kamu kan bidan, ambil saja yang berhubungan dengan dunia kebidanan saja. Bidan ya. Ah tuh bidan saja. Kan banyak tuh. Ya, misalnya pemahaman ibu hamil tentang ANC, antenatal care, kemudian tentang pemeriksaan USG, tentang pemberian tablet penambah darah, atau bisa juga wah saya perlu juga meningkatkan pemahaman remaja misalnya. Oh, bisa saja kamu ambil misalnya apa ya pemahaman baik kayak ini loh. Ada yang bimbingan saya itu ngambil isunya di antara isunya itu bagus isunya itu. Dia melihat fenomena di sekitarnya di posyandu itu ternyata ibu hamil itu banyak yang usianya masih muda, masih di bawah umur. Gitu. Pernikahan dini. Nah, sehingga dia merasa wah kalau begitu ini saya perlu memberikan edukasi tentang apa? Tentang arah reproduksi, tentang bahaya kehamilan muda ke sekolah-sekolah. Nah, dia ambil anak SMP misalnya. Oke, supaya itulah bahayanya kalau misalnya pernikahan yang belum cukup umur. Nah, itu jadikannya isu. Nah, itu kan bisa jadi isu sebagai bidan kan? Ya, mungkin ada juga kasus-kasusnya di posyandu-posyandu yang di bawah binaan puskesmas di situ kan, yang ketika posyandu atau ada juga yang posyandu remaja katanya. Sedikit sekali yang datang posyandu remaja. Datang itu saja coach katanya. Tantangan kamu kata saya gimana supaya menarik remaja. Makanya dia akan memberikan edukasi tentang pentingnya posyandu remaja atau misalnya tentang manfaat dari mengunjungi posyandu remaja atau gitu ya. Terakhir tadi siapa Peggy terakhir tadi? Tadi Saudari Novia Sari, Pak. Oh, Novia Sari belum ya? Belum saya buka ya. Kayaknya sudah. Novia Sari. Oh ini belum terklik. Oke, terakhir Novia Sari. Mana Novia Sari ini? Perawat ya. Oke.
Ya, kurangnya SDM yang bertugasnya. Nah, ini juga. Nah, tapi ini sebenarnya bagus sih cita-cita sih. Ya, ketika kalian menarik isu, jangan kalian hindari saja kalian menarik isu yang berhubungan dengan pengadaan. Maksudnya pembelian, pengadaan. Misalnya pembelian alat atau pengadaan sarana atau pengadaan SDM. Jangan. Biarlah itu jadi tugas kepala puskesmas yang memikirkannya. Nah, gitu ya. Ya, yang hubungannya dengan tugas kamu sehari-hari. Gitu, ya. Oke, jadi nanti tapi tidak tahu juga doa mungkin siapa tahu besok-besok Novita Sari bisa jadi ini ya, bisa jadi kepala puskesmas. Sudah punya isu dia kalau jadi kepala puskesmas. Ya Novita ya. Iya. Nah, ini bisa dialihkan kenapa? Oh, ternyata dari sini katanya misalnya gini, oh misalnya ada perawat yang diperbantukan di apoteker, mungkin seperti itu kan. Atau misalnya kamu kemarin kuliah dapat ada teorinya, misalnya dalam perawat itu idealnya merawat berapa pasien. Nah, misalnya ada enggak teorinya kemarin? Enggak belajar waktu kuliah, ingat enggak? Misalnya gitu, misalnya ada ya, oh ternyata idealnya kalau misalnya dirawat inap ini satu pasien perawat itu 5 pasien, tapi di puskesmas kami atau di rumah sakit kami ini ada 10. Nah, itu bisa jadikan isu. Ah, gitu bagaimana? Ya. Jadi ini kembalikan saja ke perawatnya Novia, apa yang terjadi? Oke, ya. Oke, jadi misalnya pemahaman perawatnya tentang apa gitu, tentang apa misalnya tentang melakukan inform consent sebagainya itu. Oke, ya. Oke. Jadi jangan mengambil tentang kurangnya SDM, kurangnya sarana, kurangnya dana gitu ya. Oke, nah ini juga nih sarana prasarana belum memadai sama ini, ya. Barusan saya ngomong tadi ya, jangan diambil yang itu, jangan diambil. Karena ini biarlah ini tugas kepala puskes yang memikirkan ini ya. Oke. Pening-pening dah dia sana ya. Oke, kepatuhan penggunaan APD. Nah, ini bisa kepatuhan penggunaan APD oleh tenaga medis masih rendah. Nah, gitu ya. Atau masih rendahnya kepatuhan tenaga medis dalam penggunaan APD. Bisa. Kemudian puskesmas masih terkendala. Nah, terkendalanya apa ini? Nah, kendalanya apa? Nah, oh ini juga biar jadi tugas kepala puskes mikirkan untuk mengatasi kendalanya apa. Bila itu tugas kepala puskes. Jadi yang Novita Sari itu lihat saja. Oh, coba saya lihat yang bagian puskes yang diisi perawat itu apa misalnya. Benar apa yang Novita Sari? Novita Sari mana Novita Sari? Bagian dari puskesmas yang diisi oleh perawat itu apa? Fitur apa? Biasanya Pak yang bagian puskesmas masih terkendala itu biasanya masalah sinyal. Kadang sering mati lampu Pak. Kayak gitu Oh, Pak. makanya kata saya itu jangan diambil tadi. Kalau mati lampu gimana nanti kalau seandainya kata coach kamu ambil saja yang ini untuk mengatasi kendala puskes. Nah, pas kendala sinyal apa harus kamu memberikan paket data dengan operatornya atau mati lampu gimana caranya supaya lampu itu hidup kan enggak. Nah, ya. Jadi maksud saya ini hubungkan dengan kalau mau mengambil yang ini hubungkan dengan tugas kamu sebagai perawat. Nah, misalnya di asuhan keperawatan itu ada puskesmas berhubungan dengan asuhan keperawatan misalnya ya. Misalnya saya kurang tahu. Misalnya saja. Nah, ketika Nopi lihat ini oh ternyata kayaknya kendalanya itu perawat-perawatnya ini masih bingung cara menginput data di puskesmas yang berhubungan dengan keperawatan. Nah, itu bisa jadi isu. Nah, gitu ya. Jadi misalnya belum optimalnya pemahaman perawat tentang pengisian puskes atau pengisian titik-titik di bagiannya itu pada puskes. Misalnya saya nggak tahu ya ini puskesmas gimana bentuknya saya nggak tahu. Jadi misalnya belum optimalnya pemahaman perawat tentang pengisian atau penginputan asuhan keperawatan pada puskesmas seperti itu, gitu ya. Jadi lihat ke situ. Kalau ini enggak usah, kalau kendala sinyal mati lampu enggak, itu biarlah jadi urusan jadi kepala puskesmas ya, biarlah jadi urusan kepala puskesmas mau itu. Yang penting tugas kamu itu kerjakan ya tugas kamu sesuai dengan tusinya, sesuai dengan tugas jabatannya. Nah,
Ya, itulah makanya ada kita belajar manajemen ASN itu supaya ASN itu tahu karena itu kan ada peran, fungsi, ada tugas pokok. Nah, tugas pokok kalian itu masing-masing itu semuanya ada di Permenpan. Kalau kesehatan itu. Nah, kalau mau lihat lagi turunannya biasanya Kemenkes lagi bikin lagi juga kayak penjabaran dari tugas-tugas itu. Jadi misalnya tugas seorang bidan berdasarkan keputusan Kemenpan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apa tugas bidan terampil, bla 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 bla. Nah, coba cari juga di browsing juga di Kemenkes, ada enggak dari Kementerian Kesehatan? Oh, ternyata Kementerian Kesehatan juga membuat rincian tugas bidan. Nah, itu yang kalian pedomani. Nah, isu yang ditarik itu. Karena kemarin waktu saya jelaskan ada alur itu ya, alur isu itu diambil dari situ. Ya, isu itu sumber isu diambil dari TUSI, tugas dan fungsi kalian. Nah, gitu ya. Sabar, sabar. Yang tadi yang mengambil isu-isu untuk kepala puskes sabar. Mungkin 10 tahun ke depan bisa jadi kepala puskes. Aminkan dulu ya, dah. Iya, aminin dulu ya. Iya, mungkin bisa jadi kepala puskes. Tapi kalau tidak 10 tahun masih belum jadi kepala puskes, belum ada kesempatan, ya aminin dulu ya. Relakan yang bukan milikmu, kata Gea tuh kan. Iya, relakan yang bukan milikmu. Ada itu kan lagunya kan rela, relakanlah. Oke, ada kan? Itu. Oke, bagus lagu itu ya. Oke, baik. eh ini mohon maaf ya, rombongan Peggy ya, tidak sempat lagi nih papar ini ya. Gimana ini? Iya, kelompok dua. Saya bingung ini, kalian sedih atau senang ini ceritanya ini? Sedih, Pak. Atau percampuran ya. Jadi tidak sempat. Jadi Yinda tidak sempat melaksanakan ini ya, melaksanakan tugas sebagai moderator ya karena waktu ya. Iya, karena waktu. Ya mungkin kita diskusi saja. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Kalau dari sekurang tadi yang Yinda lumayan, Yinda bagus yang Yinda. Cara-cara Yinda menyusun itu seperti itulah, cara-cara menyusun isunya. Ya. Oke, yang Yinda. Jadi kalimat-kalimat isu sudah bagus, tidak ada. Jadi kalimat isu itu ada pernyataan negatif, ya. Kalau pernyataan negatif gunakan saja kata belum. Nanti coachnya siapa? Bu Tuti ya? Bu Tuti Ya, kan? Pak. Ya, Coachnya Pak. Bu Tuti ya? Pak. Atau Bu Milda? Ibu Tuti, Pak. Bu Tuti. Yang nanti ngajar coaching agenda sekalian coach itu Bu Tuti ya? Nah, ya, oke. Oke, jadi itu. Jadi yang kalimat-kalimat sudah bagus ya kalau yang apa yang indah tadi sudah bagus sudah menggambarkan isu. Jadi kalimat isu itu yang pertama dia mengandung pernyataan negatif. Nah, bisa dengan menggunakan dengan menggunakan kata-kata negatif. Tapi saran saya hindari kata tidak, tapi gunakan saja belum. Pernyataan negatif misalnya masih rendahnya itu kan bermakna negatif. Tidak harus lagi ya. Jadi jangan misalnya Bu Tuti misalnya coba kamu saya mau lihat 5 isu kamu, jangan 5 isu semuanya kata belum optimal, coba divariasikan ya biar pembaca itu tahu bahwa hidup ini berwarna, tidak monoton. Tapi kalau misalnya belum optimal kayaknya monoton gitu ya. Nah, tapi kan divariasikan ya. Jadi misalnya masih rendahnya, belum optimalnya, apalagi misalnya masih terjadinya seperti tadi kan masih terjadinya kasus apa misalnya gitu atau misalnya kepatuhan hubungan dengan kepatuhan. Tadi ada yang berbicara tentang kepatuhan minum obat ya siapa tadi? Yang pertama tadi ya Legiar ya, yang TB paru tadi Legiar. Ginda, Pak. Ginda, Pak. Tapi Legiar kan bukan perawat kalau Legiar. Ginda. Ginda yang itu tadi, Pak. Ginda, Pak, yang kepatuhan minum obat TB. Oh, Yinda, iya. Saya kira Yinda. Nah itu kalau Legiar ngambil isu itu tadi tidak sesuai dengan tusinya. Yinda memang perawat ya Yinda ya? Iya, Pak, perawat. Nah ya pas kalau Yinda itu ya. Oke, jadi kepatuhan minum obat misalnya. Oh, rencana saya nanti kalau misalnya disetujui untuk aktualisasi saya mau mengontrol kepatuhan minum obat pasien. Nah, gitu. Oke, misalnya Yinda tadi, wah saya bagaimana caranya supaya pasien ini patuh minum obat gitu. Nah, bisa jadi ketika saya bilang tadi kan saya katakan kemarin itu ya bahwa ketika mendeskripsikan isi gunakan data dan fakta. Bisa saja mungkin Yinda menggunakan data, wah ini dari kasus misalnya PTM
Contohnya hipertensi misalnya, dari kasus PTM ini kayaknya pasien hipertensi ini kok jumlahnya kok maksudnya tuh meningkat gitu. Ada apa ini dengan masyarakat kita, ya? Atau gini aja, kok yang ini seharusnya mungkin sudah selesai mungkin, tapi kok tiap bulan datang Bapak itu. Nah, ada apa ini? Nah, itu yang maksud saya, yang bisa kalian peka membaca situasi tadi. Oh, ada apa dengan Bapak ini? Rasanya Bapak ini sudah setahun ini hampir tiap bulan nih kontrol-kontrol, tapi kan ini begitu dicek, wah ternyata Bapak ini ada yang bolong minum obatnya. Nah, itu bisa jadi aktualisasi misalnya Yinda. Wah, itu kemarin ada satu bimbingan saya seperti itu. Dari puskesmas mana itu? Yuliana kalau nggak salah, puskesmas mana itu. Perawat juga dia. Oke, maka saya sarankan dia, kamu mau pakai apa? Saya mau pakai ini coach katanya. Saya mau pakai leaflet. Allah, leaflet kan tidak ini. Coba kamu cari yang greget lah. Apa misalnya kata saya. Apa coach? Nah, saya pancing kata saya. Pernah enggak waktu ingat enggak waktu sekolah waktu SD mungkin. Waktu itu saya ingat anak saya, karena kalian seumuran anak saya ya. Anak saya itu kalian 97, 99 gitu ya. Jadi waktu SD saya ingat, saya sebagai orang tua, nah saya waktu SD itu dari sekolahnya itu pada saat bulan Ramadan ini ada kayak checklist sholat 5 waktu gitu. Nah, jadi nanti kami orang tuanya marah, gitu. Nanti di laporan katanya setiap belajar agama ditinggal sama guru agamanya. Nah, ini ketahuan, oh dia tidak sholat, bolong sholat isya, misalnya bolong sholat ini misalnya gitu. Nah, itu bisa jadi ide kata saya. Apa namanya? Akhirnya dapat, oh ya buku kontrol, coachnya ya kayak macam buku kontrol. Jadi pasien itu yang diedukasi pasiennya, kemudian juga ke keluarganya. Nah, Bu, misalnya obat ini diminum 3 kali sehari. Nah, ini ada buku kontrol, buku saku kecil kontrol untuk keluarganya atau pasien itu sendiri. Tolong diisi nih. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kosong-kosong, nah itu ketahuan kita. Nah, gitu. Jadi untuk biar kepatuhannya itu, biar pasiennya itu patuh minum obatnya itu bisa. Kayaknya dia bikin buku kontrol. Saya bilang kalau kalian nanti, termasuk kalian ini juga ya di kelompok ini, kalau kalian nanti misalnya bikin buku kontrol, bikin leaflet, bikin poster atau bikin apa, jangan menggunakan uang sendiri untuk beli-beli itu. Ini kan berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kalian bisa berkoordinasi dengan kepala puskes atau kepala PU, sekalian pakai ATK yang ada di puskesmas untuk ngeprint. Kan buat saja bukunya yang simple, print, eci sendiri, lipat-lipat sendiri, kan gak repot. Daripada harus ke percetakan gitu kan, pakai biaya kalau ke percetakan. Ya, ya kecuali kalau kamu di sana ada usaha tambang mungkin di Lahat kan. Ya bolehlah mungkin ya. Legiar misalnya ada usaha tambang, bolehlah Legiar kawan-kawan kau biayai semua nih untuk inovasi aktualisasinya yang satu kelompok ini ya. Oke, gitu ya, gitu. Jadi karena ini berhubungan dengan pekerjaan, jadi kita manfaatkan yang ada di tempat kita kerja. Oke, ya. Oke, gitu ya. Oke, silakan ada lagi pertanyaan. Silakan ada pertanyaan sebelum saya tutup. Izin bertanya, Coach. Oke, silakan Indah, Indah. Ini mengenai rencana angkat judul, Coach ya. Misalnya Dinda mengangkat judul tentang optimalisasi kepatuhan pasien TB paru dalam minum obat. Kalau Dinda rencananya nanti dengan melakukan edukasi media leaflet dengan membuat kartu kontrol berobat yang nantinya akan dibuat checklist harian yang akan ada PMO-nya keluarga, itu kira-kira menyusahkan tidak ya, Coach? Enggak. Jangan, kalau saran saya jangan gunakan kartu, gunakan buku saja. Kalau kartu itu kan selembar, takut kececer atau rusak. Kalau buku kan buku kecil saja buku besar. Enggak. Nanti bukunya itu kamu kasih nama, buku apa, ya. Misalnya bukunya apa, yang kasih singkatan. Nah, itulah inovasi namanya. Kasih singkatan apa misalnya? Misalnya kasih singkatan apa misalnya buku apa nama bukunya? Misalnya apa ya? Patuh kontrol patuh minum obat misalnya. Kan apa pokoknya kasih singkatan. Jadi dapat inovasinya. Dibuat gagasan kreatif gitu kan untuk buku sakunya, Coach. Gagasan kreatif membuat buku saku. Inovasi dari buku sakunya untuk itu yang judul inovasi ya. Iya.
nama buku saku untuk kontrolnya itu apa, itu kan jadi informasi. Sehingga nanti judul kamu misalnya bukunya buku sakti misalnya. Nah, cari yang ada singkatannya, tapi sehingga judul kamu nanti judulnya gini, buku sakti untuk meningkatkan kepatuhan pasien hipertensi minum obat pada wilayah kerja puskesmas apa gitu, sehingga dapat judulnya gitu ya. Oke, jadi judulnya seperti itu. Jadi daripada kamu kok semuanya sama, judul optimalisasi semua di depan gitu. Ya, carilah judul yang bervariasi. Ya. Oke, jadi misalnya buku sakti buku sakti dalam kurung apa kepanjang sakti itu kan? Nah, sama untuk meningkatkan kepatuhan pasien minum obat pada pasien hipertensi di puskesmas apa. Dapat kamu judulnya, gitu ya. Iya. Yinda sudah ada inovasi untuk bukunya Si Pintar, Sistem Pengingat Tatar. Nah, Tatar bisa itu gitu. aturan, teratur, aman, dan rutin. Nanti bisa, nggak usah kasih nama langsung saja. Misalnya Si Pintar dalam kurung sistem apa tuh ini tadi di mana untuk kalau di judul Si Pintar ada kata hipertensi sudah sama sekali lagi, langsung saja Si Pintar di puskesmas ini. Tapi kalau misalnya kata Si Pintar itu tidak ada kata hipertensinya, baru tambahkan tadi Si Pintar sistem apa tadi untuk meningkatkan kepatuhan. Gitu. Ya. Bisa jadi judul nanti. Jadi makanya kalau misalnya mau cari isu dulu, apa sih yang saya mau lakukan? Dasarnya dari situ. Ya. Oh, saya mau kayak Indah misalnya, saya ingin meningkatkan kepatuhan pasien. Nah, oke, itu yang akan saya lakukan. Dasarnya apa? Isunya apa? Baru di deskripsi isu kamu gambarkan kenapa ini menjadi isu. Tuh. Makanya tadi kata saya tadi gunakan data atau fakta. Bisa gunakan data, bisa gunakan fakta. Gitu. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih masukannya, Coach. Ada lagi, silakan. Tidak apa-apa ya kelompok 2 ya, kelompok Peggy ya. Tidak apa-apa Peggy ya. Kok marah pula Peggy dengan Coach Peggy. Tidak apa-apa, Pak. Lagi kan ketemu kita di pembelajaran klasikal. Pas klasikal kamu pas gak tegur, ini Peggy ya? Tidak kenal aku. Aku udah disuruh maju dengan coach itu waktu itu. Nanti kan klasikal ketemu kita insya Allah ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini sinkronus kedua yang merupakan sinkronus terakhir karena setelah ini kalian akan mulai masuk ke pemunculan rancangan aktualisasi. Ya, oke, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan atau yang kira-kira yang bikin kalian tidak nyaman, mohon maaf. Selanjutnya untuk nanti di klasikal, kalian juga akan belajar per agenda, insya Allah nanti akan ketemu. Karena yang ngajar di angkatan 9 ini, kita ngajarnya per tim. Jadi di 9 timnya ada Bu Tuti, ada Bu Hilda, ada Bu Dwi, ada Pak Parlindungan, dan ada saya. Gitu. Jadi kami di klasikal nanti ya orang-orang itulah ya yang masuk di kelas kalian. Ya. Oke. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Latifah selaku pengamat kelas atas kesempatan waktunya. Pembelajaran sinkronus kedua pada hari ini, sinkronus kedua agenda ketiga hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Tetap semangat ya. Izin Lydia. Izin saya duluan ya. Izin. Ya, izin.